Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdina Amalia dengan NIM 1993140005. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan menjelaskan tentang sifat analisis regresi. Tugas ini diperuntukkan untuk mata kuliah ekonometrika. Asal sejarah istilah regresi. Istilah regresi diperkenalkan oleh Francis Galton dalam suatu makalah yang terkenal. Galton mengemukakan bahwa meskipun ada kecenderungan bagi orang tua yang tinggi mempunyai anak yang tinggi dan bagi orang tua yang pendek mempunyai anak yang pendek, distribusi tinggi suatu populasi tidak berubah secara mencolok atau secara garis besar dari generasi ke generasi. Penjelasannya adalah bahwa kecenderungan bagi tinggi anak dengan orang tua yang punya tinggi tertentu untuk bergerak mundur atau secara regres ke arah tinggi rata-rata seluruh populasi. Secara sederhana, analisis regresi dapat diartikan berkenaan dengan studi ketergantungan satu variabel tak bebas pada satu atau lebih variabel yang menjelaskan explanatory variable, dengan maksud menaksir dan atau meramalkan nilai rata-rata hitung atau rata-rata populasi. Variabel tak bebas dipandang dari segi nilai yang diketahui atau tetap dalam pengambilan sampel berulang, variabel yang menjelaskan atau yang belakangan. Ketergantungan statistik versus fungsional. Analisis regresi menaruh perhatian pada apa yang dikenal dengan ketergantungan di antara variabel yang bersifat statistik, bukannya fungsional atau deterministik, seperti pada ilmu fisika klasik dalam hubungan di antara variabel yang bersifat statistik. Pada dasarnya, menghadapi variabel random atau stokastik. Stokastik merupakan proses yang penuh dengan kegagalan, yaitu variabel yang mempunyai distribusi probabilitas. Dalam ketergantungan fungsional atau deterministik, berhadapan dengan variabel, tetapi variabel tidak bersifat statistik atau stokastik. Regresi dan sebab akibat. Meskipun analisis regresi berurusan dengan ketergantungan satu variabel pada variabel yang lain, ini tidak perlu berarti sebab akibat. Dalam perkataan Kendall-Stuart, sesuatu hubungan statistik bagaimanapun kuat dan sugestif tidak pernah dapat menetapkan hubungan sebab akibat. Gagasan mengenai sebab akibat harus datang dari luar statistik, pada akhirnya dari beberapa teori atau lainnya. Regresi versus korelasi. Analisis korelasi tujuan utamanya adalah untuk mengukur kuat atau derajat hubungan linear antara dua variabel, sedangkan regresi tujuan utamanya adalah untuk menaksir atau meramalkan nilai rata-rata atau variabel atas dasar nilai yang ada pada variabel-variabel lainnya. Teknik regresi dan korelasi mempunyai beberapa perbedaan yang mendasar. Dalam analisis regresi berlaku sifat asimetri, yaitu cara bagaimana variabel tak bebas dan variabel yang menjelaskan diperlakukan. Variabel tak bebas diasumsikan sebagai statistik random atau stokastik yang mempunyai distribusi probabilitas. Di pihak lain, variabel menjelaskan explanatory variable diasumsikan sebagai nilai tetap dalam pengambilan sampel secara berulang. Sedangkan dalam analisis korelasi, kita memperlakukan yang manapun dari dua variabel simetris. Tidak ada perbedaan antara variabel tak bebas dan variabel yang menjelaskan. Istilah dan notasi dalam regresi. Dalam literatur istilah variabel tak bebas atau dependent variable dan variabel yang menjelaskan atau explanatory variable digambarkan dengan berbagai cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu variabel tak bebas atau dependent variable sama dengan variabel yang menjelaskan atau explain variable, sama dengan yang diramalkan atau predicand, sama dengan diregresi atau regression, sama dengan tanggapan atau respon. Yang kedua yaitu variabel yang menjelaskan atau explanatory variable, sama dengan variabel bebas atau independent variable, sama dengan peramal atau predictor, sama dengan meregresi atau regressor, sama dengan perangsang atau variabel kendali, stimulus or control variable.
Jika kita sedang mempelajari ketergantungan satu variabel pada hanya satu variabel yang menjelaskan, studi ini dikenal dengan analisis regresi atau dua variabel. Tetapi, kalau kita mempelajari ketergantungan satu variabel pada lebih dari satu variabel yang menjelaskan, maka dikenal dengan analisis regresi majemuk atau yang biasa dikenal dengan multiple regression analysis. Itulah penjelasan saya tentang sifat analisis regresi. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.